صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, Syekh Muhammad Al-Qurdi, walau ketahuilah annal muhala, bahwasanya perkara-perkara yang mustahil, ismadi itu ada dua macam. Muhalun lizatihi, yang pertama mustahil pada zatnya, pada barangnya. Wa muhalun li ghairihi, dan mustahil ya bagi selain zatnya. Fal muhalu li zatihi, fal muhalu adapun mustahil li zatihi bagi barangnya, bagi zatnya. Wa huwal mumtana'u, yaitu yang saling kontradiksi, wah kekerenan, bertolak belakang. Adatan secara kebiasaan, wa aklan dan secara akal, logika. Perkara yang bertentangan, zat yang bertentangan. Kal jam'i, seperti bersatunya, tergabungnya, baina sawadi wal baydai wal bayadi, dan antara hitam dengan putih. Ya. Wal muhalu, adapun bermula mustahil li ghairihi bagi selain zatnya, kismani, itu ada dua lagi. Mumtanaun, tercegah, terhalang, adatan secara kebiasaan, la aklan, tidak secara akal. Biasanya kagak mungkin terjadi, kalau menurut akal kadang-kadang juga bisa terjadi. Kal masih, seperti berjalannya, minadz zamini, daripada orang yang lumpuh. Orang yang lumpuh bisa jalan lagi, secara kebiasaan itu kelihatannya mustahil. Ya udah lumpuh, ya. Tapi secara akal, ya bisa-bisa aja. Secara akal kadang-kadang ada juga orang yang lumpuh masih bisa jalan. Wat tayrani, dan bisa terbang, minal insi, daripada manusia. Secara kebiasaan ini mustahil terjadi. Biasanya umumnya manusia bisa terbang. Tapi kadang-kadang ada juga secara akal manusia masih bisa terbang. Ya, naik pesawat misalnya gitu ya, atau naik layang angkoang kali bisa terbang gitu. Ya. Jadi secara akal ini bisa-bisa aja. Secara umum, kebiasaan umum, normalnya ini kagak mungkin manusia bisa terbang. Ya. Jadi jangan banyakkan menghayal, ya. Sampai kapanpun kita nggak bakalan bisa terbang. Ya. Nggak bakalan bisa terbang. Kalau lagi dalam keadaan biasa begini, ya. Yang pertama, ya, mustahil secara adat, ya, secara kebiasaan, bisa memungkinkan secara akal. Tsanima, bermula yang keduanya, kebalikannya, mumtana'un aklan, mustahil secara akal. La adatan, ya, tidak mustahil secara adat, kebiasaan. Kal imani, seperti berimannya, miman, daripada seseorang, alima, yang mengetahui Allahu, oleh Allah, annahu la yu'minu, bahwasanya orang tersebut tidak beriman. Secara akal orang kelihatan bisa aja beriman, tapi secara kebiasaan kalau Allah tidak menghendaki dia beriman, ya nggak akan terjadi keimanan. Ya. Nah, ini yang ke-9, memutus niat ketika kita dalam keadaan sholat, menggantungkan niat, ya, ketika kita lagi sholat.
Jadi kalau yang namanya sholat udah boleh dikatakan hal-hal yang suka mengganggu kita, ya terutamanya karena banyak ngomongnya kita, banyak yang kita lihat. Ini gangguan kita dalam sholat. Makanya orang yang suka jalan-jalan, orang yang suka hiburan, itu rata-rata sholatnya terganggu. Bolehlah akalnya fresh, ya, pikirannya fresh, bersih, damai, tentram, tenang, tapi sholatnya kaget. Ya, tapi sholatnya enggak. Makanya kita, kalau kita niat benar-benar mau beribadah kepada Allah, segala sesuatu apa yang kita laksanakan, semuanya niatnya karena Allah Ta'ala. Itu nggak akan ganggu dalam sholat kita. Datang niat ngaji kemari mau ngopi doang atau mau ngobrol doang, ya dapatnya itu udah. Ngopi mau ngobrol. Ya, ngaji mah gak dapat apa-apa. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung dengan niat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap perkara pasti berhasil sesuai dengan niatnya. Ya, pasti berhasil sesuai dengan niatnya. Memang niatnya kemarin misalnya mau ngopi, kagak disediain kopi, pasti jebeli, kagak enak kalau ngopi. Karena apa? Ya sesuai dengan apa yang dia niat. Kita tuh begitu manusia. Kita datang ke rumah teman kita, itu kan. Pokoknya bagaimana yang sesuai dengan niat kita pasti akan usahakan. Kenapa? Itu namanya hawa nafsu. Segala sesuatu yang kita inginkan harus terjadi, mesti tercapai. Waduh, repot manusia begitu. La haula wala quwata illa billah. Kita itu apa sih? Itu kan. Kita itu apa? Makanya kita pengen niat khusyuk aja sholat, masya Allah, tercapainya lama banget. Kapan? Kita masih nungguin. Ya. Nggak pernah kita pikirin penuh dengan perasaan, nggak pernah. Ya, padahal ya ulama-ulama yang ngerasain nikmatnya sholat itu ya luar biasa. Ya, karena apa? Sholat kita masih kalah dengan enaknya asap rokok. Ya. Sholat kita masih kalah dengan nikmatnya kopi. Sholat kita masih kalah dengan nikmatnya kesenangan dunia. Nggak ada apa-apa itu sholat kita. Ya. Enggak ada sesuatu yang kita kerjakan kalah dengan sholat, enggak ada. Ya. Kita kerja ke kantor bisa ngalahin kita sholat, masalah luar biasa. Di kantor bisa sholat mulu. Ya. Kita nikmat ngajar. Bisa kagak sholat kita rasain nikmatnya seperti kita ngajar. Kita nikmat ngopi ngerokok, bisa kagak sholat kita rasain seperti kita nikmatnya ngopi sama ngerokok. Kalau ngerokok kayak ditabukin Cina, ya, kayak ditabukin Cina. Kita kagak sholat, boro-boro sedih, boro-boro berpikiran, ketawa masih bisa cekakak cekik. Coba kagak ngerokok kayak dikatain gambarin sama Cina. Ya, kagak sholat santai-santai aja, cekakak cekik masih enak aja dirasain. Ya, nggak pernah kita ngerasain begitu ya, sedihnya kita. Wa bitaraddudi. Yang ke-10 dengan sebab bimbang, ragu-ragu, bihi di dalam qat'in niyah, qat'is shalah, ai fi qat'iha, yakni dalam memutuskan salat, ai awistimrari fiha, atau meneruskan salat. Jadi ragu-ragu batal atau kagak, lanjut jangan ya, lanjut jangan ya, itu udah otomatis batal. Ya, tarodud itu hati kita bolak-balik, hati kita keder, tarodud namanya.
batal kami lanjutin jangan. Ya, kalau begitu hukumnya tetap batal sholatnya. Karena berpengaruh dalam masalah amalan. Batal dulu maka batal oleh sholat halan seketika itu juga ketika kita ragu-ragu maksudnya. Datang ragu-ragu batal ya. Halan itu namanya. Seketika itu juga datang ragu-ragu maka batallah sholat kita. Limunafatihi karena meniadakan kepastian, limunafihi karena meniadakannya ragu-ragu, al-jarma akan hal yang pasti, al-masruto yang disyaratkan, niat sesuatu yang pasti, sesuatu yang disyaratkan. Dawamahu terus menerusnya niat, kal imani seperti iman. Jadi kita niat sholat itu ya, yang namanya sholat al-muftatahu bit niyati atau bit takbiratil ikhrami, al-muftatahu bit taslim. Jadi sholat itu ya yang namanya sholat diawali dengan takbiratul ihram berbarengan dengan niat, diakhiri dengan salam. Kalau tengah-tengah itu perasaannya hilang, niat sholatnya hilang, ya mau ragu-ragu atau tidak ragu-ragu, hukumnya tetap batal. Ya, jadi ragu-ragu mesti ditiadakan. Ya, ketika kita sholat, masalah niat. Kalau masalah yang lain ya mungkin masih bisa dimaaf, ya masih bisa dimaaf. Pokoknya dua-dua yang gak boleh, niat dengan memutus sholat. Udah selesai apa belum? Udah selesai apa belum? Wal muradu bermula yang dimaksud bitaraddudi dengan kata-kata taraddud, ragu-ragu, bimbang, galau. Ayat ro'a yaitu bahwasanya datang baru syakun oleh perasaan ragu-ragu, munafidun yang berlawanan lil jazmi dengan keteguhan hatinya. Jadi yang namanya ragu-ragu datangnya baru, kagak dari awal ragu-ragu. Kalau awal ragu-ragu ya kita belum takbir, belum Allahu Akbar, belum takbiratul ihram. Ada kagak kira-kira kita ragu-ragu? Saya udah takbiratul ihram belum? Ya. Nah, itu maknanya yang terau begitu. Yang terau itu bisa diartiin datang tiba-tiba di tengah-tengah sholat, tiba-tiba kita ragu-ragu. Batal apa kagak? Batal udah. Halal seketika timbul perasaan ragu-ragu, udah batal. Udah batal. Bil Mustafa balil maqasidana wa bil